Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 dan pupus menuju final Piala Asia U23. Namun jalan merebut tempat di Olimpiade Paris 2024 belum terhenti. Dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol melalui gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Namun dianulir wasit akibat offside. Kemudian menit ke-67, Uzbekistan yang terus menekan akhirnya membobol gawang Hernando Ari melalui Hussein Norchaev. Di saat tertinggal, Indonesia justru harus kehilangan Rizky Ridho yang diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran terhadap Jasurbek Jalolidinov. Uzbekistan pun semakin menjauh akibat gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Akhirnya Serigala Putih pun menekuk Garuda Muda 2-0 dan memastikan tempat ke final untuk menantang Jepang yang menang 2-0 dari Irak. Meskipun gagal melaju ke final Piala Asia U23, pelatih Timnas U23 tak patah semangat. Sintayong saudara memuji permainan apik Uzbekistan dan mengucapkan semangat atas kemenangan mereka. Namun pelatih asal Korea Selatan itu bilang dirinya kecewa atas sejumlah hal dalam laga malam tadi yang enggan ia sampaikan. Meski demikian, Sintayong berjanji ia dan Garuda Muda akan melakukan hal terbaik tetap mencapai target Olimpiade lewat perebutan tempat ketiga lawan Irak Kamis nanti. 네, 우리 선수들 열심히 싸워줬고 우즈베키 선수들도 열심히 해줬고 같이 좋은 경기 했다고 생각합니다. 좀 아쉬운 부분도 있고 하지만 그래도 뭐 우즈베키스탄이 잘해서 승리했는 것을 축하드리고 아직 뭐 기회는 남아 있으니까 우리가 3, 4위전에서 더 잘 준비해서 꼭 올림픽 갈 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. Peluang Timnas lolos Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lewat dua jalan. Yang pertama adalah lewat perebutan juara 3 Piala Asia U23 pada Kamis 2 Mei mendatang melawan Irak. Jika menang, Indonesia lolos dan masuk grup B sepak bola pria Olimpiade. Tapi jika kalah, Indonesia harus mengikuti babak playoff melawan Guinea pada 9 Mei nanti. Jika menang, Indonesia lolos dan masuk grup A sepak bola pria Olimpiade. Di laga lain semifinal malam tadi, Jepang berhasil menembus final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Atas hasil itu Jepang akan berhadapan dengan Uzbekistan di final. Sementara Irak akan menjadi rival Indonesia pada perebutan tempat ketiga Kamis 2 Mei nanti, sekaligus juga berebut tiket menuju Olimpiade Paris. Jika menang dalam perebutan juara 3 Piala Asia U23 Indonesia dan masuk grup B cabur sepak bola Olimpiade, Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina, Maroko, dan Ukraina. Sementara jika lolos via playoff dan masuk grup A cabur sepak bola Olimpiade, Indonesia nantinya akan berhadapan dengan Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Nah, yang membuat panas di laga semifinal Indonesia kontra Uzbekistan malam tadi ini adalah sejumlah keputusan wasit asal Tiongkok, Shin Yihao, antara lain adalah hadiah tendangan bebas untuk Witan Sulaiman pada menit ke-27 setelah pemain bek Uzbekistan Abdulkadir Kusanov melakukan pelanggaran dibatalkan wasit setelah mengecek VAR. Berikutnya euforia pasca gol Muhammad Ferrari ini harus pupus karena gol pada menit ke-60 atau 61 ini dibatalkan wasit usai mengecek VAR karena kaki Ramadhan Sananta ternyata dinyatakan masuk area offside. Tak hanya pemain, pelatih Sintayong juga diganjar kartu kuning saat protes ke wasit atas keputusan Rizky Ridho melakukan pelanggaran. Keputusan Rizky Ridho ini melakukan pelanggaran menghasilkan kartu merah kepada Kapten Timnas Rizky Ridho. Pada menit ke-82, Rizky berupaya membuang bola, namun kaki kanannya mengenai bagian penting pemain Uzbekistan.
Dan untuk mengulas pertandingan malam tadi sudah bersama kita sore hari ini dengan Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Selamat sore waktu Indonesia nih Pak Sumarji. Masih belum mendengar suaranya Pak Sumarji, mungkin masih di mute Pak Sumarji. Oke, baik, kita akan mencoba menghubungi kembali Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji, yang ini sedang dalam melakukan perjalanan ya. Nah, kita akan bertanya kepada Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, gimana sih sebenarnya ini mental pemain para timnas Indonesia karena kemarin ini kalah 0-2 melawan Uzbekistan. Memang tidak disangka-sangka ya pada saat mencetak gol pertama Indonesia yang dilakukan oleh Ferrari, kita semua kira ini gol, tapi kemudian wasit berkata lain. Dan sekarang yang kita ingin mempertanyakan adalah bagaimana sebenarnya mental dan kesiapan juga dari anak-anak timnas U23 melawan nanti untuk memperebutkan juara ketiga melawan Irak pada Kamis mendatang. Sekaligus juga membuka peluang untuk kita masih berada masuk ke Olimpiade terbuka. Ketika mudah-mudahan nanti pada hari Kamis bisa menang melawan Irak. Dan timnas Indonesia U23 saudara memang harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 dan pupus menuju final Piala Asia U23. Tapi jalan berebut tempat di Olimpiade Paris 2024 pun belum berhenti karena dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Kamis nanti Indonesia akan kembali berhadapan dengan Irak untuk merebutkan posisi juara 3 dan kemungkinan untuk merebut tempat di Olimpiade Paris 2024. Mudah-mudahan sambungan teleponnya bagus Pak Sumarji, mudah-mudahan bagus ya suaranya. Sore Pak Sumarji waktu Indonesia. Iya, selamat siang waktu Qatar. Pak Sumarji, ini saya pengen tahu dulu nih yang pertama, gimana sih mentalnya pemain timnas usai dikalahkan Uzbekistan 2-0? Ya, kalau kondisi memang kemarin selesai pertandingan, ketika di ruang ganti anak-anak memang cukup drop ya. Tetapi setelah diberikan motivasi, ketua umum juga memberikan motivasi, kita semua juga memberikan motivasi, kembali ke hotel juga kita berikan motivasi sampai dengan tadi pagi. Masing-masing para pemain hari ini menunjukkan grafik yang cukup baik, kembali kepada performa, terutama berkaitan dengan kondisi psikologis para pemain. Dikarenakan satu, dari kondisi para pemain yang ada, kondisinya saat sekarang ini boleh dikatakan cukup baik ya. Beberapa pertandingan jeda waktunya cukup pendek-pendek, ada perkembangan yang cukup sangat bagus, signifikan berkaitan dengan cedera dan lain sebagainya. Kalau kemarin ada sedikit cedera, tetapi kondisi itu alhamdulillah tadi siang kita lihat perkembangannya anak-anak sudah sangat cukup menggembirakan. Ini kan kemarin nampaknya kelihatan banget ya raut muka dari pelatih Sintayong ini nampaknya sangat kecewa sekali. Katanya juga ada beberapa sebenarnya yang perlu dievaluasi. Sebenarnya apa sih yang dikatakan pelatih kepada para pemain? Ya. Pak Sumarji, silahkan. Oke, masih terputus lagi memang karena Pak Sumarji sedang melakukan perjalanan, tapi tadi memang pada saat bertanya di pertanyaan pertama, gimana sebenarnya mental anak-anak timnas U23 usai dikalahkan Uzbekistan, ini memang oke, sudah baik komunikasinya. Saya coba lagi Pak Sumarji, mudah-mudahan ini oke. Pak Sumarji, sebenarnya jadi apa yang kemarin dikatakan pelatih Sintayong nih kepada para pemain? Ya, jadi yang pertama tadi, yang kedua tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Kalau melihat memang dengan kondisi para pemain kemarin itu boleh dikatakan tidak kurang maksimal, dikarenakan jadi kita juga harus tahu bahwa lawan yang dihadapi itu kan Uzbekistan itu kan boleh dikatakan secara person to personnya itu kan sangat bagus ya kualitasnya, sehingga kan tentu itu kan juga berpengaruh terhadap para pemain yang ada di kita kan. Dengan kondisi seperti itu tentu kan
segala hal yang berkaitan dengan antisipasi peluang dan kesempatan itu kan sudah diberikan kepada para pemain. Tentu kalau melihat pertandingan kemarin kan kita bisa melihat bahwa kualitas para pemain yang di Uzbekistan kan memang cukup bagus gitu ya. Oke. Tapi jadi itulah mungkin sementara ya yang bisa saya sampaikan. Oke, meskipun kita nggak boleh kecewa lama-lama ya Pak Sumarji ya, atau nangis lama-lama begitu, karena kan nanti Kamis Indonesia harus berhadapan dengan Irak untuk menentukan apakah kita masuk ke Olimpiade terbuka atau enggak dan juara ketiga atau enggak. Ini gimana kalau gitu untuk mengembalikan lagi semangatnya anak-anak? Ya, jadi kaitannya dengan soal psikologis ya, kondisi mental para pemain memang kemarin kan setelah selesai main di ruang ganti kondisinya kan memang drop. Itu hal yang biasa lumrah di tim mana saja pasti kondisi seperti itu. Tapi yang patut membanggakan buat kita semua, kondisi para pemain sampai dengan siang ini tadi itu cukup bagus, dan yang cukup menggembirakan juga gerak cepatnya tim yang ada di kita, khususnya tim terapi, dokter dan semuanya yang bergabung di dalam tim itu sangat cepat nangani bagaimana kondisi para pemain yang ada. Dikarenakan kan kita tahu kemarin itu benar-benar sangat keras ya. Baik. Sangat keras pertandingan, sehingga itu membutuhkan kerja keras dari semuanya untuk kembali membangkitkan semangat, kembali membangkitkan mental dan psikologis para pemain. Terlebih sekali adalah kaitannya dengan soal kebugaran. Baik. Karena kan situasi yang mepet-mepet seperti ini, itu nomor satu itu mental, kedua kebugaran. Seperti itu. Oke, dan kita tunggu nanti kabar baiknya pada saat melawan Irak pada Kamis nanti. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbagi Ya, di sama-sama. Kompas Petang, saya selalu.